dalam catatan, saya nggak tahu nih, saya mau nanya sama Mas Sabto. U17 masuk Piala Asia, U20 masuk, U23 masuk, senior masuk. Ini kesan saya kan seakan-akan sejarah nih. Ya evaluasi itu kan harusnya sudah dilakukan ketika kemarin sebelum perpanjangan menuju 2027. Ketika dia itu kan sudah dievaluasi. Oke, lu pegang tim sampai 2027 kan artinya sebetulnya sudah dievaluasi. Kenapa pertandingan lawan Jepang yang seharusnya tanggal 14 dipindah tanggal 15? Kalau menurut pandangan Mas Sabto ini apa ini? Kenapa ini? Persiapannya juga tetap di Jakarta. Pertandingan kedua kita juga di Jakarta. Jadi fine aja kalau dimundurkan 1 hari. Jadi mungkin Jepang mendapatkan keuntungan, kita pun mendapatkan keuntungan. Fitness level kita, regrouping bersama pemain pun lebih lama. Kembali bertemu dengan saya Hasani Abudani di acara Hasani Corner. Tetap dengan teman setia saya, Mas Sabto. Yes, Apa Bang. kabar? Sehat, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Jadi kena flu, kena hujan. Lagi musim hujan. Iya. Jadi selain hujan, tapi panas tiba-tiba jadi hujan. Iya. Kan Itu seminggu ini kan panasnya luar biasa ya. Tapi sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bang. Kelihatan sih segitu. Apa karena memang suasana kita lagi gembira? Sepak bola kita nih? Iya. Iya dong, lagi gembira. Jadi terbawa ya. Iya. Walaupun hujan maupun panas kita nggak peduli. Iya. Karena dalam catatan, saya nggak tahu nih, saya mau nanya sama Mas Sabto. U17 masuk Piala Asia, U20 masuk, U23 masuk, senior masuk. Ini kesan saya kan seakan-akan sejarah nih. Sejarah betul. Sejarah ya. Semua tingkat umur kita bisa masuk ke Piala Asia. Sebelumnya belum pernah terjadi dan didahului timnas senior dulu, lalu U23 pas kemarin Olimpiade juga memastikan, lalu U20 terakhir yang main di Madya, kita sebagai tuan rumah, kita terakhir partai terakhir lawan Yemen imbang, sehingga kita dan Yemen masuk ke Piala Asia. Dan terakhir timnya Novarianto pun imbang lawan Australia sehingga Australia dan Indonesia masuk ke Piala Asia. Jadi ya betul sebuah history. Apakah cerminan sepak bola kita sudah bagus? Ada kutipan, apakah ini kutipan dari ketum atau memang media yang angkat? Iya. Indonesia naik kelas, kata ketum, dengan kehadiran hampir semua kategori di Piala Asia. Memang harus kita akui, belum pernah dalam sejarah kita. Nah, yang ingin saya kepingin tahu, naik kelas ini apakah secara overall sepak bola kita sudah benar? Belum. Belum. Saya selalu kalau bilang timnas kita naik kelas, iya saya setuju. Timnas kita naik kelas, dengan begitu banyaknya pemain baru, kita bermainkan level yang belum pernah kita mainkan sebelumnya lah. Jadi kalau kita bicara naik kelas, setuju timnas kita naik kelas. Tapi kalau ditanya sepak bola kita sudah naik kelas, ya saya bilang belum. Karena kan saya selalu menuntut apa nih yang dibikin PSSI ke LIB ke untuk liganya. Youth Liga itu kita belum punya. Kita masih punya EPA yang main cuman hitungan bulan. Sementara negara-negara yang sudah established kan pasti youth-nya juga liga. Jadi mereka main dari dari Agustus sampai Mei. Artinya kan emang mereka sudah biasa week by week mereka main terus-terusan sehingga kualitasnya ada. Kalau saya bandingkan dengan timnas Inggris kan orang bilang timnasnya, iya betul mereka sampai ke semifinal Piala Dunia, mereka sampai Euro final 2 kali. Banyak yang bilang timnas Inggris terlalu digajah-gajahkan, padahal kualitasnya tidak seperti itu. Tapi saya selalu nggak setuju. Saya bilang ini tim memang berprogres. Karena kita lihat di 17-nya mereka juara Euro, di 19-nya mereka juara Euro, putrinya mereka juara Euro. Jadi memang sepak bola mereka dari grassroots-nya sedang berkembang. Jadi kalau mereka mengklaim diri mereka sudah ada di posisi yang atas, betul karena dari bawahnya sudah seperti itu. Sejak mereka membuat
St. George's Cross itu St. George's tempat camp mereka itu mereka bikin di situ dan mereka memperbaiki sepak bola mereka secara overall. Timnasnya dari segala usia diperbaiki dan akhirnya terbukti pemain-pemain juniornya banyak yang bagus naik ke tim senior. Kesinambungannya tuh ada. Nah, kita kan belum melihat kesinambungan itu. Tapi paling tidak kalau bicara tadi sudah sampai ke Piala Asia, ya tetap kita harus acknowledge itu. Itu sebelum ini kita belum pernah merasakan itu. Jadi di satu sisi timnasnya sudah bermain bagus, U23-nya juga bagus, U17-nya mulai perlahan-lahan berbenah, U19-nya pun U20 seperti itu, berbenah juga. Jadi sedang berbenah, tapi belum berada di posisi yang saya katakan established. Ya, artinya secara fakta hari ini apa yang kita sebut tadi 17, 20, U23 senior sudah di level itu. Ya. Tapi saya sepakat tadi kalau kita permisalkan Inggris. Ini hampir mirip dengan hasil yang pernah kami buat riset. Kenapa sepak bola kita lambat sekali berkembangnya, ya kan? Dengan segala macam persoalan. Ya. Salah satunya, kalau tadi Mas Sabto mengatakan Inggris berhasil karena industri sepak bolanya lewat Liga Primernya, itu berhasil. Ya. Di awal orang banyak protes, wah akan membunuh talent dari Inggris karena dengan banyak pemain asing Eropa segala macam datang begitu. Tapi hari ini kita lihat hampir di semua kategori itu ada Inggris. Yes. Dan impact. Ya. Nah, kalau kita dari riset yang pernah kami buat dulu itu, kita kan tidak mempunyai di grassroots ini mimpi anak grassroots ini kemana? Ya. Karena apa? Industri kita belum jalan. Ada Liga 1, kategori orang mengatakan itu industri sepak bola kita. Hanya dalam catatan doang, industri sebenarnya belum jalan. Yeah. Nah, artinya tadi ada contoh yang bisa kita buktikan di Inggris, lewat industrinya jalan, maka grassroots ini, mimpi-mimpi anak-anak kecil di Inggris, wah kalau saya bisa bermain dan pemain bagus, berarti kehidupan saya akan berubah. Keluarga saya akan, kan ada mimpi itu. Yes. Itu yang membuat motivasi mereka. Itu satu. Kedua, tadi Mas Sabto juga menyatakan youth competition-nya belum berjalan dengan baik. Yep. Saya hari ini melihat dari pengalaman saya sekarang ada di sepak bola, keributan dari sisi penyelenggaraan, kepercayaan kepada official di Liga 1 mulai ada dengan kehadiran VAR. Yes. Ya, itu mulai ada. Kan ini satu step menuju ke industri. Kalau keributan terus terjadi kan jadi nggak jalan industri. Yeah. Tapi di Liga 2, wah ini kecurigaan pada wasit masih tinggi. Betul. Terjadi pemukulan masih ada, hampir almost tiap game. Yes. Tiap weekend. Nah, yang lebih parah di EPA. Ada juga kejadian. Itu aneh karena ada pemaksaan. Tadi kesannya youth ini harus ada kompetisi, tapi cara mengeksekusinya itu tidak dipikirkan secara matang. Akhirnya yang terjadi apa? Pertandingan back to back. Sabtu Minggu banyak kejadian pemukulan segala macam di game kedua. Kalau menurut kami ini karena tensi emosi si pemain itu tinggi karena impact dari back to back tadi. Nah, kan seharusnya ini dengan tadi apa istilahnya U17 sudah naik, U20 sudah naik, U23 naik, senior sudah naik. Yang dimaksud tadi naik kelas. Kan seharusnya kesempatan kita membenahi pelan-pelan di grassroots, di youth-nya. Memangkas gap kualitas ya? Ya. Jangan teori lagi. Harus dimatengin. Khususnya di EPA itu apa yang salah? Menurut saya banyak yang salah. Cara penerapannya. Tujuannya sudah benar, tapi mengeksekusinya yang belum sempurna.
Nah kalau di Liga 2-nya tadi karena ada teknologi pendukung, ya masih berpikir cara lama. Liga 1 udah mulai bersyukur saya lihat udah mulai mendekati sempurna walaupun nggak sempurna. Nah kalau ini pelan-pelan bagus kan luar biasa. Nah, ini menyangkut tadi betul. Kita naik kelasnya, jangan terbuai juga. Jangan cuma timnas yang naik kelas kan. Ya, sepak bola kita kan. Betul, ya kan? Ya mudah-mudahan lah Mas. Nah ini tadi U17 kita nggak bahas lagi lah. Dia telah. Yang juga kita banggakan U23. Penempatan lotnya kan jadi lot 1. Ya. Artinya kan dia sudah posisinya di atas. Kalau kisah senior kan di lot 4. paling bawah. 6 bahkan 6. Lot 6 itu. Maka orang mengatakan, aduh kok masuk neraka gitu. Nah sekarang kalau U23 di lot atas, berarti kan kita kemungkinan terhindar beradu di itu. Kalau menurut Mas apa gimana nih? Ya hasil yang keuntungan kita berada di lot 1. Hasil yang bagus ketika di Paralimpiade kan otomatis membuat kita mendapat pot yang bagus gitu, pot yang 1. Cuman kan kalau kita bicara pot 1, pot 2 itu sebetulnya kan kualitasnya kan sebetulnya tipis-tipis juga tuh. Ya pot 1 yang mungkin 4 negara ya mereka memang teratas lah. Kita bicara Jepang, Uzbekistan, Korea Selatan, tim-tim seperti itu kan memang Iran mungkin tuh udah duluan lah di atas kita gitu. Lalu kalau kita bicara pot 2-nya mungkin di situ ada Qatar, ada Jordan, itu kan tim-tim yang kualitasnya sebetulnya nggak jauh juga dari tim-tim yang ada di pot 1 gitu. Jadi keuntungan kita berada di situ ya mungkin ya kita terhindar dari bangsa yang Jepang, Uzbekistan yang kayak gitu-gitu. Cuman bukan berarti mudah juga karena pot 2-nya kan sekarang juga seru. Dan kita bicara kita ada di pot 6 aja, kita bisa menyulitkan yang ada di pot 2 dan pot 3. Itu suatu bukti bahwa pot ini bisa menguntungkan, tapi bukan berarti jaminan kita pasti akan lebih mudah untuk lolos. Kita akan terhindar, mungkin iya akan terhindar. Tapi nanti kan ketemunya nanti ketika knockout stages-nya pun pasti akan ketemu tim yang seperti itu lagi. Jadi ya tergantung tim kita gimana menyikapi hasil drawing, gimana kita menjalankan group phase-nya seperti apa, mungkin itu yang lebih penting sih. Ya artinya gini, kan jarang kita dengar tim dari Asia Tenggara berada di pot 1. Ya. Itu kan hari ini terjadi gitu kan. Ya artinya kalau kebanggaan ini nggak kita jaga, kan jadi sia-sia. Nah, oke, kita kembali ke topik di senior kan lagi hot, ya kan? Impact kekalahan di Cina itu kan masih membekas gitu. Nah, kita akan hadapin ini kan 2 di depan ini yang menurut saya tidak mudah juga. Di grup ini kan udah 2 korban pelatih. Australia sama Arab, ya kan? Mudah-mudahan berikutnya bukan STY. Jangan dulu dong. Tapi kan mereka korban karena STY. Iya. Kan kalau kita pakai hukum karma kan siapa yang berbuat, siapa yang menuai badai. Siapa yang akan menuai badai. Apakah negara STY dipecat? Ada kemungkinan nggak? Nggak serius ya, tapi ada kemungkinan nggak? Jangan dulu lah, kan berproses. Kan saya selalu bilang tim ini tim baru, tim yang baru disusun, personelnya baru, dibandingkan tim-tim yang lain, mereka kan sudah lama bermain bersama gitu. Kita bisa mengalah atau menahan imbang 2 tim ini yang akhirnya berujung dengan pemecatan. Graham Arnold di Australia, 2 pertandingan nggak bisa cetak gol, pertandingan keduanya lawan Indonesia dianggap harusnya menang, tapi ternyata 0-0, ternyata dia langsung dipecat di pertandingan itu. Lalu Arab Saudi ya salah satunya pertandingan pertama mereka imbang lawan kita, tapi yang bikin pemecatan Roberto Mancini ya akhirnya dia kalah sama Jepang dan imbang lawan Bahrain dan dua-duanya mereka main di home. Jadi itu yang menjadi berat
ketika harus mempertahankan Roberto Mancini gitu. Kalau Sintayong kan sempat ramai juga ya Bang, kan harus dievaluasi kemarin ketika pulang. Kalau saya pribadi sih, ya evaluasi itu kan harusnya sudah dilakukan ketika kemarin sebelum perpanjangan menuju 2027. Ketika dia itu kan sudah dievaluasi. Oke, lu pegang tim sampai 2027 kan artinya sebetulnya sudah dievaluasi. Cuman kalau saya ngelihat gayanya Pak Erik ya kayaknya kan dia mencoba mengakomodir masyarakat juga kan, pertanyaan-pertanyaan seputar salah starting 11 seperti itu, lu jangan sembarangan lagi lah untuk menyusun pemain. We are watching you, kayaknya tipenya Pak Erik kan gitu kan. Kita tetap akan memonitor setiap langkah yang dilakukan oleh STY gitu. Kalau lo ngasal-ngasal, ya akan ada konsekuensi gitu. Dan target yang paling udah diketok sama Pak Erik kan peringkat 4 kan. Lo harus lolos peringkat 3 atau peringkat 4 ya. Peringkat 4 mungkin yang paling realistis menurut PSSI seperti itu. Jadi ya harus dilihat di situ dulu ujungnya apakah lolos sebagai peringkat keempat atau enggak. Setelah enggak ya mungkin berbicara tidak perpanjangan ya atau dipecat sebelum 2027 sih ya mungkin aja. Cuma kalau saya pribadi sih saya masih menantikan Piala Dunia atau Piala Asia Senior. Itu menjadi mungkin momentum kalau kita akan mengganti pelatih setelah selesai turnamen tersebut. Dan jangan terkesan gonta-ganti nanti berbawa impact negatif juga. Gitu. Iya, kan yang plusnya kan udah banyak nih yang dikasih. Maksudnya ada satu hasil negatif langsung hilang plus yang dia bangun kan nggak fair. Ya sebenarnya kuncinya ke situ. Maksudnya message-nya kan masa kalah sekali langsung kita terlalu emosional kan. Iya. Mas, kan kita salah satu selain Jepang akan kita ketemu Arab nih di bulan November. Nah, Arab kan ganti pelatih. Sebenarnya bukan pelatih baru. Pelatih lama yang membuat Arab malah di era dia jaya. Salah satunya mengalahkan Argentina gitu. Menurut Mas Sabto, kehadiran pelatih barunya Saudi ini impact kepada kita gimana nih? Lebih mengerikan sih. Lebih menjadi. Kan waktu itu apa Mas Sabto atau publik yang mengatakan kita lawan Jepang oke, tapi lawan Arab kita harus sebut. Nah ini kondisinya gimana sekarang? Saya pribadi masih optimistis kita bisa merebut poin bahkan menang lawan Arab Saudi gitu. Walaupun saya mengatakan itu sebelum Harv Renard mengambil alih pekerjaan dari Roberto Mancini. Kan kalau kita lihat pada waktu Piala Dunia memang skuad Arab lagi bagus, skuad mereka sedang bermain di klubnya masing-masing sebagai pemain inti. Makanya mereka begitu solid dan akhirnya bisa mengalahkan Argentina. Walaupun mereka ujungnya nggak lolos grup juga, tapi kemenangan lawan Argentina kan tetap layak diapresiasi karena satu-satunya tim yang bisa mengalahkan Argentina di Piala Dunia itu ya cuma Arab Saudi gitu kan. Tapi mungkin karena dia kalahin itu jadi juara dia. Makanya dia jadi juara ya. Kalau nggak kalah mungkin malah nggak seperti itu. Ya ini tetap harus kita waspadai di satu sisi. Nah untungnya tim Arab Saudi sekarang materinya kebanyakan bukan pemain inti di klubnya masing-masing. Karena kan setelah Piala Dunia itu kan Liga Arab berbenah, Liga Arab investasi besar-besaran, mengambil pemain-pemain yang dari Eropa, dari Amerika Selatan, sehingga pemain-pemain yang tadinya penghuni timnas itu akhirnya turun tuh, mereka cuma menjadi pemain cadangan. Nah ini kan yang dikeluhkan juga oleh Mancini kan, bilang ya gimana saya mau main, pemain saya pemain cadangan semua 80%-nya, makanya mereka nggak fit untuk menjadi pemain inti di Arab Saudi. Itu kan yang dikatakan oleh Roberto Mancini. Ya Harv Renard mungkin dia tahu dalamnya seperti apa timnas Arab. Mungkin dia akan recall kembali pemain-pemain yang tadinya bermain untuk dia, memainkan sepak bola yang kemarin mereka bisa bagus seperti apa. Dan itu pasti akan membuat kita mungkin lebih sulit dibandingkan pertandingan pertama ketika kita away. Karena ketika kita tampil di away, Arab kan terlihat bingung memainkan sepak bolanya yang bukan gaya Arab sebetulnya. Yang biasa mereka long ball, makin kecepatan sayap. Mereka diminta Mancini untuk tampil build up dari bawah. Sementara itu kan bukan karakter Arab Saudi untuk bermain seperti itu. Ya Renard mungkin akan membalikan ke gaya Arab sesungguhnya. Bermain direct, long ball,
bola-bola jauh di belakang back, kecepatan mereka dimanfaatin, postur tubuh mereka dimanfaatin, itu sedikit mungkin akan menyulitkan kita. Tapi saya percaya kita main di GBK, peluang menang tetap ada dan harus diambil. Ya, kalau kita masih bahas dengan Arab ini, kalau nggak tahu pandangan saya, itu kan prestasi itu kan biasanya ada peaknya. Terus setelah di puncak dia kan tidak naik lagi, turun. Nah, kalau saya lihat materi Arab, walaupun tadi Mas Sabto mengatakan karena mereka banyak pemain cadangan sekarang di klubnya, impact dari banyak pemain-pemain luar yang datang ke kompetisi Arab. Gitu. Atau saya melihat pandangan yang berbeda. Memang kejayaan Arab ini peaknya sudah lewat, jadi lagi menurun. Indonesia karena pemain muda semua, ini peaknya lagi belum berada di puncak, lagi menanjak. Apa yang kita sebut rising star, ya kan? Nah, rising ini kan nanjak terus. Ya kalau benar ini kan berarti harapannya ada. Walaupun diganti pelatih mungkin ada impact, tapi karena kalau benar Arabnya peaknya sudah lagi nurun dan kita lagi naik, kan ini ada opportunity. Nah, kan kita pernah bahas sebelumnya Jepang selalu memuji. Kita sampai katakan jangan sampai STY terbuai kan istilahnya gitu. Menurut Mas Sabto ada nggak bocoran-bocoran apa yang kira-kira pertandingan kita, ini kenapa pertandingan lawan Jepang yang seharusnya tanggal 14 dipindah tanggal 15? Kalau menurut pandangan Mas Sabto ini, apa ini? Kenapa ini? Iya, kalau mencoba mencari sumber-sumber di Jepang juga mereka mengaku timnya tidak cukup fit untuk tampil di tanggal 14. Sebab ya lebih ke fitness level. Mereka mengatakan karena banyak pemainnya di Eropa. Jadi fitness level itu belum bisa optimal ketika mereka tampil di tanggal 14. Lalu mereka mencoba menghubungi PSSI dan mencari waktu mundur satu tanggal atau satu hari gimana. PSSI ternyata setuju. Baik benar PSSI. Iya, Pak Arya kan bilang PSSI kita tuan rumah yang sangat baik kata Pak Arya, dia bilang seperti itu. Karena mungkin kita kan juga banyak yang main di luar ya. Main di luar datang dan untungnya main di Jakarta. Kalau kita harus away, mungkin kita nggak akan menerima itu. Tapi kalau di Jakarta, persiapannya juga tetap di Jakarta. Pertandingan kedua kita juga di Jakarta. Jadi fine aja kalau dimundurkan satu hari. Jadi mungkin Jepang mendapatkan keuntungan, kita pun mendapatkan keuntungan. Fitness level kita, regrouping bersama pemain pun lebih lama. Ada 5 hari yang kita bisa berkumpul bersama. Mungkin itu dilihat sebagai win-win sebetulnya untuk dua tim. Jadi kita tidak dirugikan dengan mundur satu hari. Jepang juga tidak dirugikan. Dan kesepakatan antara dua federasi sudah terjadi. Sehingga oke, FIFA fine gitu. Maksudnya dua kubu sudah setuju untuk memundurkan satu hari. Artinya yang nggak ada yang dirugikan. Ya betul. Karena kita juga pemainnya kan pemain dari luar, jadi oke, make sense, win-win lah. Jadi bukan sekedar murah hati lah. Mas, juga ada bad news ini. Mudah-mudahan ini di hari H-nya sudah beritanya jadi bagus. Verdong, kabarnya itu kena flu berat. Emang ini lagi musim nih. Tadi kan kita hujan. Mudah-mudahan nih doa. Kalau menurut Mas Sabto gimana nih? Kalau Verdong misalnya kita miss Verdong ini. Iya, sebenarnya banyak. Ada beberapa nama yang potential miss ya. Asnawi mungkin salah satunya. Karena dia katanya hamstring. Hamstring artinya kan 2 until 4 weeks ya. Dia tidak bisa bermain. Jadi kayaknya Asnawi cedera di port. Berat untuk bisa masuk di tim. Jordi Amat pun ankle-nya katanya masih belum sembuh 100%. Jadi masih dipertanyakan juga di situ. Tadi malam pertandingan Venezia, Jay Itzes pun tidak bermain. Personal reasons, apakah ada nggak enak pada kaki atau apanya, itu juga. Kita ada masalah keluarga apa? Atau masalah keluarga ya, dia izin katanya gitu. Jadi ya ada beberapa pemain yang absen, termasuk ya Verdong juga mengalami gangguan gitu.
Cuman kalau kasus Verdong, flu saya rasa sih di pertandingan hari H kayaknya bisa bermain ya. Kalau flu ya? Iya, kalau flu. Beda cerita kecuali dia kena di hari pertandingan flu pertama. Ya, itu yang kan masih meler gitu. Iya, pasti kalau kan. Udah flu itu penyembuhan. Iya, iya. Udah recovery, jadi saya sih optimis sih kalau Verdong bisa tetap bermain. Siapa yang adiknya Tijani? Siapa dia? Eliano. Iya. Eliano pasti masuk ke ini lah ya. Harus masuk atau dicoret lagi? Masuk squad ya. Kalau saya pribadi sih kemarin kan nonton juga tuh ya pertandingan Zwolle lawan Feyenoord kalau nggak salah, dia kalah 5-0 dan kurang impress sih permainan dari Eliano. Saya nonton di pertandingan itu banyak sekali lubang-lubang yang ditinggalkan ya, personil ini pertahanan ya, termasuk dia juga gitu. Ini pemain selalu bisa tampil konsisten, ya harusnya dia bisa menjaga konsistensi itu ketika gabung di timnas. Kalau kita lihat keperluan begitu Asnawi nggak ada, kan otomatis ada spot buat dia kan. Kalau kita bicara ofensif, kalau defensif ya mungkin biasa pilihannya ke Sandy Walsh ya. Kalau lebih defensif, karena kan Sandy Walsh defense-nya lebih baik ketimbang sisi offense-nya. Sementara Eliano kita butuh dia dari sisi offense-nya. Jadi tergantung apa yang nanti akan strategi apa yang akan pas hari H diterapkan oleh Sintayong. Kalau dia kayak di 2 pertandingan away ngegas di 15 menit pertama, artinya ofensifnya harus digeber. Nah, Eliano mungkin cocok untuk bermain di situ. Dan kalau Verdong sembuh, ya otomatis Verdong juga yang ada di posisi wing kiri. Jadi ya saya melihat 2 pemain ini kayaknya bakal menjadi starter sih. Verdong di kiri. Jadi bukan big issue lah ya? Bukan sih. Mas Sabto, sebenarnya kan kita ada chance menambah pemain. Tadi kita anggap mudah-mudahan ini semuanya sehat ya. Yang termasuk Jesus mudah-mudahan itu hanya personal reason bukan karena cedera. Mudah-mudahan Jordi Amat juga bisa sembuh. Juga kan Sandy Walsh terakhir juga cedera kan. Mudah-mudahan ini semuanya fit ya. Nah, kan yang udah jabat tangan shake hand dengan ketum kan Kevin Dick. Tapi kan proses itu kan dengan perubahan pemerintahan, presiden berganti, DPR berganti, kan ini butuh waktu kan. Istilahnya Pak Arya satset lah, nggak bisa lagi satset deh. Udah beda token. Kalau menurut Bang Hasan nih mungkin dikebut nggak tuh? Ada kemungkinan dikebut nggak? Tiba-tiba Pak Prabowo tanda tangan? Saya nggak tahu. Kalau saya kan kita belum kenal Pak Prabowo secara ini. Beliau kan memang penggemar sepak bola juga. Kalau Pak Jokowi memang hatinya ke timnas. Jadi sebenarnya kalau boleh cerita, yang dulu menginginkan naturalisasi itu sebenarnya salah satunya idenya Pak Jokowi. Nah, makanya bersambut di bawah, wah kalau di atas didukung, kenapa kita nggak pergunakan dukungan itu? Makanya pas kasus naturalisasi, pengalaman saya, di meja Pak Jokowi itu cepat, nggak pernah ada hambatan. Di meja di bawahnya yang nggak beres. Di meja Pak Jokowi itu oke. Dari situ ke DPR ya? Kan prosesnya dari PSSI ke Menpora. Menpora ke Kemenkumham. Sekarang berarti ke hukum. Menteri Hukum, nggak ada lagi HAM-nya kan. Ke hukum, dari hukum baru dibawa ke Seknek. Dari Seknek baru diminta oleh Seknek sebelum keluarin ke pres persetujuan dari DPR. Nah sekarang kan kabarnya kan masih di Menpora, baru ke Menteri Hukum. Menteri Hukum karena nggak berubah, saya pikir nggak ada masalah. Nah ke Seknek, kan ada perubahan nih. Menteri Sekneknya baru, ya kan? Presidennya baru. Nah di DPR-nya kan komisi 10, komisi 3-nya, komisinya nggak berubah, tapi kan anggotanya baru. Komisi 10 juga anggotanya baru. Kalau ngejar untuk tanggal 14 ya kayak berat ya. Berat ya. Karena pendaftaran tanggal 7, kan artinya tinggal 7 hari. Berat. Untuk sumpah, peralihan federasi,
dalam tempo 7 hari berat ya. Berat. Kalau saya lihat ya. Iya. Tapi selama durasi mungkin di pertandingan berikutnya setelah Arab Saudi Dia Maret, kalau Maret pasti kekejar ya. berkejar. Tapi ada good news-nya. Kevin Dick, kabarnya ke Jerman nih. Gladbach. Gimana menurut Mas Sabto? Ya karena memang impresif sih, permainan dia impresif. Pertandingan lawan big clubs dia selalu perform, lawan Munchen, lawan City, lawan MU, tim-tim besar Eropa tuh dia bisa tampil kayak nggak ada inferioritas gitu. Dia tetap berani aja main, duel, lawan Harry Kane, lawan Foden, lawan pemain-pemain yang kualitasnya mungkin jauh di atas dia, tapi dia bisa nunjukin karakter defender yang memang kuat gitu. Yeah. Body balance-nya bagus, aerial presence-nya juga bagus. Ya emang ini edition yang memang kita butuhkan sih. Dari sisi kita punya Itses, kalau punya 2 kayak gitu di belakang kita bayangin kayak seperti apa gitu kan. Dan mungkin bisa mengubah komposisi tim juga, bisa jadi 4 back. Itu kan back kita lebih kuat nanti tergantung STE lah. Ya. Keputusan Tapi pasti dia- ada STE. Cuman kita banyak punya opsi. punya opsi. Ya, Karena di bawah saya Hilgers masih ada, Jesus, betul. Verdong, Sandy Walsh, Hubner belum. Hubner, Iya, ya Jordi Amat, ada Kevin Dick. Oh, pilihan banyak. betul. Ya. Oke, sebelum kita closing, Tom Haye, klubnya gua dengar kalah sama tim amatir. Dengar nggak? Iya. Kenapa nih? Emang timnya jelek sih bang. Harus diakui itu Almer. Iya. Lagi apa sih? Elmer itu kan promosi 2 tahun lalu kalau nggak salah promosi, dan dia berjuang di zona degradasi. Musim ini pun ya seperti itu. Tapi Tom Haye selalu mendapatkan nilai tertinggi di klubnya untuk Secara individu. dia Secara oke. individu. Oke. 90 menit dia tampil, nggak pernah kurang dari 90 menit. Artinya fisik dia sudah paten lah untuk tampil selama 90 menit. Lalu ya saya bilang tadi, pass completion-nya dia paling tinggi, umpan-umpan yang meng-create chance dia paling banyak, sehingga tiap ada poin muncul, dia selalu tertinggi di klubnya gitu. Jadi emang dia outstanding terus di klub, tapi yang lainnya nggak bisa ngedukung dia gitu. Dia mungkin memberikan umpan-umpan, tapi nggak bisa dieksekut sama pemainnya. Ya. Yang kayak gitu-gitu. Jadi pemain bagus di klub yang nggak bagus. Oke, saya kira dianya jelek. Enggak, kalau Ternyata klubnya dianya selalu bagus. Terima kasih Mas Sabto. Sama-sama, Ternyata, Bang. Obrolan kita ini tambah asik, tapi waktu kita katanya kalau panjang-panjang nggak asik. Orang boring gitu. Iya. Kepingin nyambung sih, tapi ya udahlah nanti kalau ada Berikutnya. kesempatan lagi. Tentunya kita mengharapkan dengan prestasi yang telah dibuat oleh timnas baik yang U17, U20, U23, senior, apalagi the senior, harapan kita, mimpi kita hari ini untuk menjajaki Piala Dunia kan sudah nggak begitu jarak lagi. Artinya kalau kita bisa masuk di posisi kedua, automatically masuk di posisi ketiga masih ada harapan. Posisi keempat masih ada harapan. Dan persaingan di grup kita masih sangat ketat. Jadi opportunity-nya masih sangat-sangat besar. Jadi oleh karena itu kita sangat mengharap dan berdoa semoga perjalanan timnas kita, khususnya yang senior, sukses dalam menghadapi Jepang, Arab yang pada bulan November ini. All about sport.